Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Manajemen C 2018 pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inovasi terbuka. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Langsung saja ke pemaparan pada kelompok 5. Di sini kami akan membahas pertama inovasi terbuka, pengertian inovasi terbuka. Istilah Open Innovation muncul pada tahun 2003 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Henry Casebrook. Pendekatan ini menggabungkan praktik inovasi yang mengandalkan pengetahuan dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mempromosikan upaya inovasi secara internal. Nah, sehingga pengertian inovasi terbuka atau Open Innovation ialah suatu proses yang mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatifnya yang berasal dari luar organisasi dengan tujuan untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan, desain dan pengembangan produk baru, dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Untuk lebih mengenal inovasi terbuka, ada beberapa model-model inovasi terbuka. Yang pertama ada idea competition, yaitu model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor oleh kiriman yang sukses dan bermanfaat. Metode ini memberikan organisasi dengan akses yang murah untuk jumlah besar dalam hal-hal ide inovatif. Berikutnya ada model customer immersion. Teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang luas melalui karyawan dari organisasi sebagai tuan rumahnya untuk menggabungkan pelanggan, sementara untuk memungkinkan mereka terlibat lebih dekat dalam proses desain dan manajemen produk siklus. Yang ketiga ada innovation networks. Model ini memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk insentif. Yang keempat ada insights. Model ini melalui sebuah proyek yang bernama Beritahu Kami tentang masalah kesehatan mental dan digunakan konsep inovasi terbuka untuk memilih pertanyaan penelitian. Yang terakhir ada model product platforming. Pendekatan ini melibatkan mengembangkan dan memperkenalkan produk sebagian selesai. Kontributor memperluas fungsi platformnya sekaligus meningkatkan nilai keseluruhan dari produk untuk semua orang yang menyesuaikan dan mengeksploitasinya. Adapun kelebihan dan kekurangan inovasi terbuka ialah kelebihan inovasi terbuka yaitu potensi untuk pemasaran yang viral, terdapat potensi untuk peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga ada penggabungan pelanggan di awal proses pembangunan. Keempat ada meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Kelima adanya potensi. Adapun kekurangan dari inovasi terbuka ini sebagai berikut: strategi yang melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba. Terus kehilangan keunggulan kompetitif sebagai konsekuensinya. Yang berikutnya itu mengendalikan inovasi kompleks. Yang keempat adanya cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal. Yang kelima itu mengungkapkan informasi tidak dimaksudkan. Inovasi terbuka ini juga memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi terbuka. Terdapat 3 area utama. Yang pertama funding innovation, yang kedua generation innovation, dan ketiga itu commercializing innovation. Yang mana bahwasanya funding innovation ini berfokus memberikan bantuan untuk semangat. Funding innovation ini terbagi menjadi 2, yaitu innovation investor yang mana berkembang dan tipe munculnya ini seperti venture capital firms, angel investor ataupun small business investment companies. Yang kedua itu innovation benefactor,
Tidak seperti investor, Binafort terfokus pada tahap awal pada research discovery-nya. Kemudian strategi yang kedua yaitu Generating Innovation. Strategi ini memiliki 4 tipe organisasi yang biasanya menggunakan Innovation Expert, yang kedua itu Innovation Merchants, yang ketiga itu Innovation Architects, yang ketiga itu Innovation Missionaries, yang mana ini melakukan fungsi riset dengan berfungsi dan berada dalam corporate R&D libraries yang fokus pada teknologi, menyediakan global service, serta organisasi yang memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Strategi yang terakhir atau yang ketiga ini yaitu Commercializing Innovation. Strategi ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama Innovation Market, yang kedua Innovation One Step Center. Innovation Market ini dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tetapi perusahaan telah mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, Innovation One Step Center menyediakan kombinasi produk dan jasa di perusahaan yang akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif pula. Berikut prinsip inovasi terbuka, yang mana tidak semua orang pintar bekerja untuk kita. Bahwasanya di sini organisasi akan membimbing mereka-mereka untuk menjadi suatu organisasi yang dapat bermanfaat untuk kinerja dari perusahaan tersebut. Terus melakukan penelitian dan menciptakan keuntungan dari organisasi tersebut, membangun model untuk lebih baik dan berjangka panjang. Seperti itu prinsip-prinsip dari inovasi terbuka. Nah, materi terakhir yang kami sajikan ialah pada perbedaan inovasi terbuka dengan inovasi tertutup, yang mana open innovation bahwasanya tidak semua yang bekerja untuk perusahaan ialah smart people. Namun jika pada inovasi yang tertutup, smart people ini bekerja untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya open innovation itu lebih dibimbing organisasinya untuk mewujudkan kinerja yang lebih bermutu untuk mengembangkan kinerja di perusahaan tersebut. Kemudian open innovation external R&D dapat membuat nilai yang signifikan dan internal yang dibutuhkan untuk mengklaim beberapa bagian dari nilai tersebut. Jika pada inovasi tertutup, maka laba dari R&D ini perusahaan harus mengembangkan dengan sendirinya. Masih banyak perbedaan-perbedaan pada inovasi terbuka dengan inovasi tertutup yang dapat kami sajikan. Kita dapat melihat dari PPT yang kami tampilkan saat ini. Studi kasus yang kami tampilkan di sini ialah peran kerjasama eksternal terhadap inovasi produk dan kinerja perusahaan pada UMKM batik di Yogyakarta. Inovasi terbuka di sini dilihat dari para kerjasama antara perusahaan seperti konsumen, pemasok, dan pesaing. Kerjasama dengan pemerintah dapat mengacu pada peningkatan ketentuan layanan seperti kebijakan pemerintah, tindakan pengaturan terkait program strategis yang dapat meningkatkan kerjasama antara UKM dengan UKM yang lainnya dalam satu sentra industri sekitaran tempat wilayah penjualan pemasarannya. Pemerintah melalui kebijakan terkait dapat mendorong lembaga penelitian secara proaktif membina UKM untuk mengembangkan inovasinya.
Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan kami. Model inovasi terbuka secara alami dikaitkan dengan sejumlah resiko dan tantangan. Di antaranya seperti mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan, meningkatkan kerumitan dalam mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor sebagai yang mempengaruhi proyek tersebut, dan potensi kehilangan keunggulan kompetitif sebagai konsekuensi dari pengungkapan kekayaan intelektual. Maka dapat diartikan bahwasanya inovasi terbuka suatu perusahaan yang mengkomersilkan ide yang dikembangkan sendiri maupun ide yang dikembangkan oleh perusahaan orang lain ataupun sebuah inovasi yang dikembangkan secara kolaborasi. Demikianlah pemaparan yang kami sajikan dari kelompok 5. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kami. Mohon maaf bila ada kata salah ataupun pengucapan dalam materi. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Stay tune terus ya.